Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan beserta dosen pendamping atau tim teaching ya. Ada Ibu Maya, kemudian juga ada Bapak Arusito dan juga ada Bapak Yuli. Ya, untuk pertemuan hari ini masih melanjutkan dari proyek sebelumnya ya, untuk pembahasan mengenai kode igniter. Dan fokus utama untuk pertemuan hari ini adalah menampilkan data dari database. Di pertemuan sebelumnya sudah saya instruksikan untuk teman-teman membuat suatu database dan telah diisi dengan data dummy ya, atau data sampel. Namun bagi teman-teman yang belum membuat, nggak usah khawatir ya, karena di sini nanti saya siapkan juga untuk SQL-nya, saya ekspor ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bikin database ya di PHP MyAdmin, tapi tentunya teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan Apache dan juga MySQL ya di dalam web servernya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat database bernama SIA. Maaf, membuatnya bukan di situ ya, di sini ya. Ya, namanya bebas atau saya buat DB SIA gitu ya. DB_SIA, kemudian saya create. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal mengimport yang sudah saya siapkan nantinya di link materi ya. Nanti namanya siakap ini, atau nanti saya rename menjadi DB_SIA ya, biar sesuai dengan nama database-nya. Kemudian saya go. Ya, kemudian ada notifikasi import has been success finish 15 query execute ya, dari siakap SQL ya. Tapi yang kita buat di sini adalah namanya DB_SIA, di mana di dalam DB_SIA ini ada tabel yang bernama TB mahasiswa ya. TB mahasiswa sudah saya isi data dummy ya, data sampel. Nanti silahkan teman-teman disesuaikan saja, kalau tidak berkenan dengan nama-nama ini bisa diganti ya, tapi harapan saya benar-benar diganti agar nanti hasil yang ditampilkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu juga berbeda. Baik, kita sudah memiliki satu database bernama DB_SIA, kemudian juga di dalam database tersebut kita memiliki tabel yang bernama TB mahasiswa. Nah, oke, selanjutnya ini proyek kemarin yang sudah kita otak-atik ya, untuk halaman defaultnya nanti menjadi belajar kode igniter di Universitas Telkom seperti yang kita tulis di pertemuan sebelumnya. Baik, di pertemuan hari ini nanti silahkan teman-teman atur ya. Setelah mengimport database-nya, silahkan nanti teman-teman melakukan konfigurasi dasar di dalam application config-nya ya. Di dalam application folder config silahkan cari file yang bernama autoload. Nah, di dalam autoload ini kemarin sudah kita ganti juga ya, atau sudah kita bahas sedikit ya. Bagi yang belum menyimak sebelumnya, silahkan nanti teman-teman menyimaknya ya, atau setidaknya teman-teman sudah mengetahui lah ini fungsinya untuk apa ya, terus cara menggantinya bagaimana ya. Nah, ini silahkan nanti cari yang bagian autoload libraries di dalam array di sini. Nanti karena di sini kita menggunakan database, silahkan diisi dengan database seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian masih di dalam autoload ya, di dalam model ya, kita cari yang namanya model di sini. Silahkan nanti teman-teman isi dengan nama M mahasiswa. Nah, ini nanti adalah file model yang akan kita panggil ya. Nanti kita membuat model yang bernama M mahasiswa di dalam modelnya. Oke, hanya itu di autoload yang diubah. Kemudian di dalam config ya, autoload yang kita close, ganti config. Nah, di sini silahkan nanti teman-teman base URL-nya disesuaikan ya, dipastikan sudah sesuai. Ini kemarin sudah saya rubah ya, localhost ya, sama seperti nama domain yang kita gunakan di sini ya, localhost ya. Kalau teman-teman menggunakan nama yang lain juga disesuaikan saja ya, nama dari folder yang ada di local disk C ya, sam kemudian apa, sam terus htdocs ya. Nah, kemarin saya membuat nama SIA ini, cuma yang dipanggil adalah nama domainnya ya, localhost ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan server online ya nanti disesuaikan saja menggunakan nama server
online-nya. Nah, setelah itu karena kita juga sudah menggunakan database, silahkan nanti konfigurasi database di bagian application config ini juga disesuaikan. Ya, yang mana di sini kita hostname-nya localhost ya, karena server lokal. Kalau yang online nanti menyesuaikan. Username-nya defaultnya adalah root ya, terus passwordnya kosongi ya, karena defaultnya itu kosong ya, memang seperti ini. Terus database-nya ya, database-nya yang saya buat tadi bernama dbSia ya, dbSia. Yang lainnya diabaikan saja teman-teman ya, yang lainnya diabaikan saja, hanya itu yang diisi ya. Oke, kita close. Nah, kemudian selanjutnya kita harus men-setting default controllernya ya. Nah, default controller ini nanti yang akan membuka pertama kali ya, ketika web kita dibuka ya. Nah, ada di dalam application controller ya, kemudian ada di mana kemarin teman-teman, di config ya, di config kemudian routers ini ya. Nah, di routers ini nanti silahkan default controlnya teman-teman ubah dengan nama mahasiswa ya. Oke, ini nanti kita membuat controller bernama mahasiswa ya, agar nanti controller ini mengarahkan ke sana. Untuk sekarang mungkin kalau kita buka menjadi error ya, page not found, karena kita belum memiliki controller bernama mahasiswa. Nah, jika konfigurasi tadi sudah semua ya, dari autoload, database, default controller telah selesai, silahkan nanti teman-teman membuat file controller mahasiswa untuk mengontrol dari model dan view ya, atau membuat file inilah ya, nah istilahnya ya, membuat file di sini mahasiswa. Oke, cara membuatnya masih sama dengan sebelumnya ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman masuk ke application controller ya, silahkan klik kanan new file, atau kalau menggunakan text editor lain ya menyesuaikan saja. Kita simpan dulu di sini. Ingat, untuk penamaan controller harus diawali dengan huruf besar ya, mahasiswa.php, atau kalau mau membuat c_mahasiswa juga boleh ya. Nah, mahasiswa, dimana di dalam controller mahasiswa ini nanti mungkin teman-teman bisa kopas ya, dari yang kemarin hello ini misalkan mau dikopas juga boleh ya, kopas saja biar cepat ya. Tapi disesuaikan nanti nama kelasnya sesuai dengan nama filenya, mahasiswa ya, extend dari controller. Oke, kita di sini menggunakan satu function dulu ya, yang function di bawahnya kita hapus, public function index ya, agar nanti ketika controller ini dibuka, function ini akan dibuka secara otomatis. Kita beri nama index ya. Kalau kita beri nama yang lain nanti kita harus memberikan URI-nya ya, harus mengatur URI-nya agar nanti bisa terbuka. Tapi kalau dia dikasih nama index, otomatis nanti dia akan terbuka sendiri. Nah, untuk perintah di sininya oke, kita apa namanya, kita ganti ya, karena ini kan perintah untuk memanggil view. Sedangkan di sini saya itu pengen memanggil model dulu ya, untuk menghubungkan ke dalam tabel TB mahasiswa. Oke, jadi perintahnya adalah kita membuat variabel bernama string data ya, kemudian parameternya adalah mahasiswa ya, dimana di dalam sini ya kita berikan perintah this arah panah ya, strip sama kurung siku ya, kurung siku tutup atau lebih besar dari, nanti nama modelnya adalah mahasiswa, m_mahasiswa. Nah, nama fungsinya adalah tampil data. Jadi nanti di dalam mahasiswa itu saya akan, di dalam model mahasiswa itu saya harus membuat suatu function yang bernama tampil data. Oke, sampai sini dulu ya. Bisa dipahami ya, ini namanya bebas sebenarnya untuk nama dari parameter dari data ini. Dia perintahnya untuk menghubungi model mahasiswa dan memanggil function tampil data. Nah, kemudian sekarang kita membuat, ini yang hello kita close ya, kita membuat modelnya ya, kita membuat model kemarin baru index HTML ini ya. Nah, kita
klik kanan, new file, kemudian kita simpan, kita kasih nama m_mahasiswa. Ingat ya, disesuaikan dengan tadi yang kita atur di autoload-nya ya, m_mahasiswa php. Nah, di mahasiswa ini mungkin perintahnya kita kopas juga dari sini ya, kita tinggal ganti isinya ya, tapi sesuaikan juga di sini namanya tadi m_mahasiswa. Extend-nya bukan dari CI controller, tapi extend-nya dari CI model. Nah, CI model. Oke, nanti diperhatikan ya. Nah, mahasiswa extend CI model. Nah, public function tadi ya, tadi kita membuat tampil data. Ya, kita di sini public function tampil data. Tampil data yang mana isinya, kita hapus dulu ini. Isinya adalah mengambil dari TB mahasiswa, ya kan? Tadi kan kita memiliki tabel bernama TB mahasiswa. Return this DB ya. DB-nya kan sudah disetting tadi di dalam config database ya. Kita get dari tabel, nama tabelnya TB mahasiswa ya, dan kita coba tampilkan dengan array result underscore array ya, jangan lupa kurung buka kurung tutup dan titik koma. Nah, sampai sini Anda ketika mencoba membuka web browser ya di localhost SIA ya, tidak akan tampil apa-apa, tapi sudah tidak error ya. Mengapa? Ya, karena yang pertama, controller dari mahasiswa itu sudah ada ya, jadi dia bisa menemukan file controller ya, bisa menemukan file controller, kemudian controller ini mengarahkan ke dalam mahasiswa ya, ke dalam model mahasiswa, sudah terkonek. Cuma kita belum menampilkan karena di dalam view-nya kita belum memiliki perintah ya, atau belum memiliki file view untuk menampilkan datanya. Oke, kita bikin file baru di dalam folder view ya. Kita simpan dengan nama v_mahasiswa. Ingat, harus diawali dengan huruf besar. Nah, v mahasiswa ini nanti saya akan buat struktur sederhana ya. Daftar nama mahasiswa ya, kemudian di dalam bodinya. Nah, ini saya akan mengecek dulu ya, apakah perintah dari result array ini sudah mendapatkan data dari TB mahasiswa belum ya. Saya cek dulu di sini, saya menggunakan perintah PHP dengan menggunakan standar output ya, print r. Nah, ekspresinya dari variabel mahasiswa. Nah, jangan lupa titik koma diambilkan dari variabel mahasiswa yang ada di controller ini. Nah, oke, kita akan tampilkan dengan print r. Nah, kita coba refresh halaman ini, sudah tampil belum? Oke, ternyata belum ya. Nah, ada yang salah mungkin di sini ya. Kenapa ya? Meskipun kita sudah membuat file view ya di sini, tapi kita belum mengontrolnya ya. Kita tadi sudah memiliki file view, tapi kita belum memanggilnya di dalam controller ya. Ini kan controller tadi ya, CI controller. Nah, kita sudah memiliki akses ke database melalui mahasiswa ya. Nah, mahasiswa ini sudah mengambil data result array, ditampilkan secara array. Kita sudah memiliki view ya, tapi kenapa belum tampil? Karena di dalam controllernya kita belum memanggil view tadi ya. Jadi di sini kita berikan perintah this untuk menampilkan view tadi ya, this slot ya, caranya this slot, kemudian dari view ya. Nama filenya tadi apa? v_, v-nya besar ya, mahasiswa. Kemudian kita akan gabungkan ya antara v mahasiswa yang ada di dalam view mahasiswa ini, kita gabungkan dengan data ini. Cara penggabungannya dengan menggunakan koma, data kurung tutup titik koma. Nah, oke, kita sudah memadukan antara data yang ada di database dan view yang ada di dalam view mahasiswa yang ada di dalam view.
Oke, kita sudah padukan ini wadahnya, ini isinya. Coba sekarang kita simpan semua ya, terus kita refresh ya. Ini sudah benar, cuma ada kekeliruan ini, undefined variable mahasiswa. Ada yang salah di dalam view mahasiswa line 7 ya. Di dalam view mahasiswa line 7 itu ada yang salah. Line 7 data mahasiswa this mahasiswa, nah M nya besar mungkin ya, mahasiswa tampil data. Oke, errornya jadi 2 malah. Mahasiswa sudah, mahasiswa, TB mahasiswa ya, tampil data. V mahasiswanya print mahasiswa, mahasiswanya kecil yang ada di situ. Coba kita refresh, ada yang salah. Tadi errornya di bagian mahasiswa underscore M mahasiswa file controller mahasiswa line 7, kontrol mahasiswa line 7 data mahasiswa. Data mahasiswa ini kasih spasi, coba kasih sama ya. This mahasiswa model mahasiswa nanti this mahasiswa sudah benar ya tulisannya ya, tampil data kurung buka. Ini nama modelnya, model mahasiswa sudah benar, TP mahasiswa. Oke, coba di sini pemanggilannya menggunakan huruf kecil. Data mahasiswa, this mahasiswa tampil data. Oke ya, udah benar ya. Kemudian di dalam modelnya kita cek juga mahasiswa extend CI model. Terus public function tampil data. Return this db get TB mahasiswa result array. Sudah benar ya. Pemanggilan loadnya ya, this load view mahasiswa data. Kita tadi memiliki view apa? View mahasiswa ya. Kenapa error ini? Oh, ini sudah tampil ya. Oh, tadi berarti pemanggilannya ini teman-teman ya. Oke, pemanggilannya ini. Yang pemanggilan mahasiswanya tadi seperti ini ya. Oke, sudah tampil datanya. Ya, baik, sudah tampil datanya ya. Jadi nanti file controller mahasiswanya seperti ini ya. Kemudian model mahasiswanya seperti ini, dan V mahasiswanya kita tampilkan secara array ya. Nah, terus setelah tampil seperti ini baru nanti kita memasukkan ke dalam tabel ya kan. Nah, sekarang kita edit V mahasiswanya ya, yang body ini kita hapus ya. Mungkin di sini kita bikin tag H1 ya, mungkin kita setting juga alignmentnya center nanti ya, untuk nama dari tabelnya ya, atau judul tabelnya, daftar nama mahasiswa. Kita bisa breakline ya,
misalkan Universitas Telkom ya, atau mau kasih judul apa terserah teman-teman ya. Kemudian saya bikin tabel, yang mana tabel ini nanti saya kasih border ya, benar bordernya 1 pixel ya, biar nanti muncul garisnya, terus tipenya solid, dan kemudian warnanya hitam, warna garisnya. Terus di tabel ini saya atur alignmentnya juga center ya. Di dalam tabel saya kasih TR, di dalam TR saya kasih T-head, ada nomor, kemudian ada nama mahasiswa, atau ini saya setting besar semua ya hurufnya ya. Terus ada NIM ya misalkan ya, sesuaikan yang ada di dalam database tadi. Selain NIM ada tanggal lahir misalkan, terus ada tanggal lahir, nah, saya lupa ya, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, alamat, email, nomor telepon, tanggal lahir, terus jurusan, alamat tadi, terus apa, email ya, dan telepon, nomor WA gitu aja lah ya kalau sekarang ya. Nah kemudian ini baru judulnya kan, kalau kita lihat ya masih judul aja gini kan. Nah kita bikin sekarang TR yang bawahnya, dimana TR yang bawah ini nanti akan kita isi data ya secara perulangan ya. Nah tapi kita bikin dulu di sini penomorannya menggunakan perulangan. Kita bikin deklarasi $i misalkan ya, sama dengan nilai awalnya 1, kemudian kita bikin perulangan menggunakan for each ya. For each kita ulang nanti variabel mahasiswa S, masih ingat ya teman-teman, MHS yang menggunakan .2 ya. Kita tutup dulu di bagian bawahnya TR ini ya untuk perulangannya, biar nanti tidak lupa ya, string i plus ya, karena nanti kita membuat dia naik ya, ascending ya, 1 2 3 4 5 gitu kan. Terus perulangannya juga kita tutup and for each. Oke, ini kok masuk ke dalam ya. Nah gini, ini pembuka, ini penutupnya. Nah di dalam sini baru kita bikin ya untuk TD yang pertama itu untuk perulangan nomor ya, bisa menggunakan PHP echo ya, atau PHP echo itu kurung buka tanda tanya sama dengan, itu sama saja ya, PHP echo $i ya, cetak di sini ya, i-nya dicetak di sini. Oke, terus kemudian yang kedua kita menggunakan PHP echo sama dengan yang dicetak adalah variabel yang ini ya, MHS di sini akan saya cetak nama dari TB mahasiswa ya, disesuaikan nanti ya dengan nama di sininya. Ini namanya menggunakan huruf kecil semua, NIM, TGL, underscore lahir, jurusan, alamat itu disesuaikan. Oke ya, langkah lebih baiknya, atau kita coba dulu ya untuk menampilkan nama di situ apakah sudah tampil atau error. Oke, nama sudah berhasil. Kalau sudah berhasil seperti ini, itu kok hihihi Pak ya, karena data yang saya inputkan di sini hihihi ya. Kalau sudah berhasil baru kita bisa kopas saja ya, kita kopas nanti dipase sesuai jumlah tabelnya ya, nama, terus ada NIM, terus apa lagi tadi, TGL underscore lahir ya, terus ada jurusan dan ada alamat.
kemudian ada email dan nomor telepon ya. Meskipun yang saya tampilkan tadi nomor WA, tapi karena di sini nomor TELP ya, jadi nanti di sini disesuaikan. Ya, di dalam atasnya sini saya menggunakan nomor WA, tapi karena database-nya itu tabelnya menggunakan nomor TLP ya, menyesuaikan ya nomor TLP. Oke, kita refresh, tampil semua, nggak ada yang error ya. Oke, sudah tampil teman-teman seperti ini untuk membuat atau menampilkan data di dalam dari database menggunakan kode igniter ya. Barangkali teman-teman semua mengalami kendala ya yang berbeda, atau karena tadi kan saya di sini tidak mengalami kendala ya, mungkin teman-teman waktu praktek itu mengalami kendala, itu nanti silahkan dicek kembali ya, disesuaikan dengan yang di modul, terutama di bagian controllernya ya, controller ini ya. Nah, ini sedikit tapi agak sedikit mempusingkan juga, dan nanti silahkan antara nama kelas dengan nama file itu harus sama ya. Dan kalau di dalam controller berarti dia merupakan perluasan dari CI controller, tapi kalau model ya, dia merupakan perluasan dari CI model. Nama file harus diawali dengan huruf besar sama seperti nama kelas ya. Kalau di dalam view itu bebas karena di sini tidak ada nama kelasnya. Cuma untuk pemanggilannya seperti ini. Ya. Oke, coba kalau ini saya ganti V-nya menjadi kecil, apakah bisa ya? Ini contoh. Di dalam pemanggilan controller untuk memanggil V mahasiswa saya menggunakan huruf kecil. Apakah dia tampil? Tetap tampil ya untuk controller untuk view-nya. Sedangkan M mahasiswa, lupa M mahasiswa tadi kan menggunakan huruf besar ya, M mahasiswa, tapi di sini kok menggunakan huruf kecil. Coba kita menggunakan huruf besar, M mahasiswa, kita simpan, kita refresh. Nah, error. Jadi error tadi karena ini teman-teman. Meskipun tadi yang kita tulis ya, yang kita buat tadi itu menggunakan huruf besar ya, ini kan kelasnya huruf besar di dalam model ya, tapi pemanggilannya kita harus menggunakan huruf kecil. Nah, M mahasiswa ini kan huruf kecil ya kan, tampil data. Ini yang error tadi ya, gara-garanya ini. Oke, sekarang kita ganti menjadi huruf kecil lagi dan kita refresh. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau teman-teman ingin berkehendak lain, di sini misalkan mau ditambahkan CSS ataupun bootstrap, oke, silahkan ya. Nanti file bootstrapnya tinggal teman-teman taruh aja di dalam folder controller juga ya. Maaf kok controller, di dalam folder view. Nah, di view sini nanti teman-teman tambahkan satu folder untuk aset dari bootstrapnya ya, atau CSS-nya, kemudian nanti tinggal di-include-kan saja di bagian view-nya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin seperti itu dulu ya. Ini cukup cepat ya, karena tadi untuk pembuatan database-nya sudah saya siapkan ya. Mungkin teman-teman membutuhkan waktu yang ada tambahannya ya jika membuat dari awal ya. Nah, ini contoh yang ditampilkan juga teman-teman di modul saya. Dan next pertemuan kita akan mengkonfigurasi template dari admin LTE ya. Teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan template dari admin LTE? Jadi nanti kita gunakan template ya. Nah, template yang biasa digunakan. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita nanti bisa download dan gunakan ini. Nah, contoh yang saya sudah buatkan kode igniter 1 yang sudah saya buat seperti ini. Ini template ya. Ini template yang saya download dari sini. Cuma nanti saya customisasi ya. Saya buang yang tidak perlu, saya gunakan yang perlu. Ya, dari template ini nanti bisa menjadi seperti ini. Ini sangat rumit teman-teman untuk konfigurasi template admin LTE ini ya, apalagi ini online. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa benar-benar fokus ya, atau nanti saya buatkan, saya pecah-pecahkan dulu biar nanti teman-teman memasukkan saja. Ini silahkan masukkan ke folder ini silahkan masukkan ke folder sana biar nanti teman-teman tidak kesulitan ya. Ini contohnya ya. Ini
di dalam view saya memiliki satu folder template ya, yang mana di sana ada footer, header, sidebar ya. Nanti dipadukan. Nah, kontrolernya nanti jadi panjang ini. Ya, ini kan untuk indeksnya tadi nanti bertambah. Tadi kan baru memanggil ini ya, tampil data sama menghubungkan ini ya. Nah, nanti ada template juga yang dipanggil di sana. Ya, ini contohnya ya. Oke, ini tambah aksi ini untuk tambah data ya. Ini fokusnya di dalam pertemuan besok sampai di sini dulu. Ini next pertemuannya. Ya, moga-moga masih nyampe ya. Masih banyak soalnya ini. Ya, ini harapannya minggu depan ini selesai ya templatenya. Konfigurasi template dulu, nanti hancur seperti ini, kemudian kita tata ulang ya, kita ganti ini semua yang online, kita download semua atau kita ganti URL-nya ya. Nah, terus nanti dia bisa menyatu lagi seperti ini ya. Oke, nanti kalau sudah menyatu baru kita edit mana yang penting, mana yang mau digunakan, dan mana yang mau ditambahkan, mana yang mau dihapus ya. Nah. Oke teman-teman, kiranya seperti itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita fokus dulu sampai di menampilkan data ini ya. Untuk konfigurasi admin LTE kita pikirkan 2 minggu yang akan datang ya. Atau kapan ini? Ini minggu depan ya. Minggu depan tanggal sekarang tanggal 15, minggu depan tanggal 22 ya, masih berangkat ya, terakhir nih 22, kemudian nah kita lanjutkan di tahun depan ya. Baik, kiranya seperti itu yang bisa saya ajarkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk tim teaching, ada Bu Maya, Pak Rosito, dan juga Pak Yuli. Mungkin kalau berkenan mau menambahkan informasi lain bisa juga ya. Atau ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa dari cabang mana saja, silahkan tanyakan di grup WA yang sudah disediakan ya. Dimanfaatkan grupnya, jangan diem-dieman saja ya. Baik, jangan lupa presensi di Siakat seperti biasa, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.